lagi ngapain? Kok asem banget kayak belum isi token listrik? Ini nih lagi baca data hasil jualan reselling seminggu kemarin. Pusing banget bacanya. Lah, emang kagak ada visualnya? Lah, emangnya data bisa dijadiin visual? Bisa dong. Sesuai namanya, visualisasi data adalah representasi data dalam bentuk visual. Visual tersebut mewakili kerumitan data dan menampilkan ringkasannya dalam bentuk yang lebih mudah dicerna. Konsep dari visualisasi data ini yaitu merepresentasikan data numerik atau kategorikal ke dalam bentuk visual. Visualisasi data membuat informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dicerna oleh otak. Otak kita itu lebih jago memproses informasi visual daripada teks atau angka mentah. Ibaratkan kalau kita membaca novel sama komik. Kalau baca komik itu bakal lebih gampang karena ada visualisasinya. Oh, I see. Jadi manfaatnya kita bisa lebih gampang paham ya, karena grafik, diagram, atau peta visual itu bisa menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Terus, dengan visualisasi data ini, kita bisa melihat pola, tren naik turun, atau hubungan antara variabel yang mungkin nggak akan kelihatan kalau datanya masih dalam bentuk tabel. Manfaat lainnya, komunikasi akan jadi lebih efektif. Mau ngejelasin ke teman, bos, atau siapapun, pasti akan lebih mudah dimengerti dan mereka pun akan lebih tertarik kalau kita nunjukin dalam bentuk visual. Terus, kita juga bisa mengambil keputusan terbaik dari data yang kita punya. Dengan visualisasi yang jelas, kita bisa ngelihat gambaran besar dari data tersebut. Ini penting banget nih, jangan sampai kita ngambil keputusan cuma berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Nah, ada satu lagi nih, identifikasi error dan outlier. Visualisasi ini juga bisa bantu kita mendeteksi apabila ada data yang aneh atau nggak sesuai. Misalnya, tiba-tiba ada lonjakan data yang nggak wajar di grafik penjualan. Nah, itu bisa jadi alarm buat kita ngecek lebih lanjut. Gitu deh. 100 buat kamu. Yaudah deh, aku mau bikin visualisasi datanya dulu. Gimana ya caranya? Nih ya, aku jelasin. Pertama-tama, kenalin dulu jenis data apa sih yang kamu punya, misalkan data angka, kategori, atau data waktu. Terus, pilih jenis visualisasi yang tepat. Ada banyak banget jenis visualisasi mulai dari bar chart, pie chart, histogram, peta, dan juga lain-lainnya. Pilih visualisasi yang paling cocok dengan jenis data yang kamu punya. Yang ketiga, perhatikan estetika dan kejelasan. Visualisasi yang baik tidak cuma informatif, namun juga enak dilihat dan mudah dibaca. Yang keempat, fokus pada pesan utama. Setiap visualisasi harus punya satu pesan utama yang ingin disampaikan. Dan yang kelima, yaitu gunakan tools yang tepat. Sekarang udah ada banyak banget tools yang bisa ngebantu buat visualisasiin data, mulai dari yang gratisan hingga yang lebih canggih. Pilih tools yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Tadi kamu bilang pilih jenis visualisasi yang tepat. Emangnya ada apa aja jenis visualisasinya? Visualisasi data tuh banyak banget jenisnya. Nah, yang pertama ada grafik garis. Grafik garis digunakan buat nampilin data kuantitatif dalam satu interval tertentu. Misalnya nih, data peningkatan pengguna aplikasi Instagram di kalangan orang Indonesia setiap tahun. Yang kedua ada grafik batang. Grafik batang digunakan untuk membandingkan jumlah atau frekuensi di antara beberapa kategori yang berbeda. Contohnya, membandingkan nilai siswa di 3 mata pelajaran. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan informasi menggunakan proporsi. Misalnya, proporsi kendaraan roda 2 atau roda 4 yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat ada peta. Peta digunakan untuk menampilkan data geospasial atau data yang berkaitan dengan lokasi secara visual. Misalnya, peta yang menunjukkan kepadatan populasi di daerah Jawa Barat. Yang kelima ada scatter plot. Scatter plot memvisualisasikan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan titik-titik dan garis. Contohnya yaitu analisis hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan produk. Yang keenam ada heatmap. Heatmap digunakan untuk menunjukkan pola dalam data multidimensional dengan menggunakan warna. Heatmap dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dalam berbagai konteks seperti analisis website, penjualan, kinerja karyawan,
hingga pemetaan data geospasial. Dan yang ketujuh ada infografis. Infografis merepresentasikan visual yang kompleks dari informasi, dapat mencakup kombinasi grafik, icon, teks, dan elemen desain lainnya, sehingga informasi lebih ringkas dan menarik. Udah paham belum? Masih bingung sih, tapi lumayan lah, dikit-dikit paham. Langsung cobain aja gak sih? Mana sini datanya? Untuk cara cepat memvisualisasikan data yang berantakan seperti ini, kita dapat menggunakan Excel. Bisa dilihat dari data ini, kita sederhanakan dulu agar yang tertera hanya tanggal dan jumlah penjualan setiap harinya. Saya akan cepat saja menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan banyak pembelian setiap harinya. Setelah selesai, kita bisa blok tabel yang lebih sederhana ini. Kemudian kita pilih insert. Lalu kita bisa melihat ada banyak pilihan charts di sini. Dan kita juga dapat meminta rekomendasi chart. Nah, pada kali ini saya akan meminta rekomendasi charts atau rekomendasi grafik. Kita bisa lihat yang direkomendasikan adalah grafik garis. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lebih mudah mengetahui naik turun penjualan risol minggu ini.